Shalom Bapak Ibu, masih bersama dengan kami di program 5 Menit Penuh Harapan, Damai Sejahtera untuk kita semua Bapak Ibu. Kita melanjutkan pembelajaran kita tentang mengingini. Teks kita masih di Keluaran 20 ayat 17. Firman Allah berkata, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam dasar titah ini Tuhan dengan tegas melarang untuk orang Israel mengingini harta milik sesama mereka. Dan firman ini datang kepada kita Bapak Ibu. Di kemudian hari, Rasul Paulus bercerita tentang hukum Taurat. Dalam Roma, Bapak Ibu, kitab Roma, dia bercerita tentang bagaimana hukum Taurat itu, Bapak Ibu yang dikasihi, ketika datang firman Tuhan yang berkata, jangan mengingini. Paulus berkata, kalau teks itu, kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini, Rasul Paulus berkata, kita tidak tahu apa itu mengingini. Sampai firman Tuhan datang jangan mengingini, barulah kita tahu ternyata kita punya keinginan-keinginan. Maksudnya apa Bapak Ibu? Rasul Paulus mau mengatakan begini Bapak Ibu. Tadinya dosa itu tidur, dosa itu diam. Ketika kemudian datang firman Allah, datang hukum Taurat yang berkata jangan mengingini. Dosa yang tadinya tidur, sekarang bangun. Lalu dosa itu kemudian bertanya, memang kalau mengingini kenapa? Jadi perhatikan Bapak Ibu, dosa yang tadinya tidur, oleh karena dasar titah datang, atau hukum Taurat datang, dan perintah itu berkata, jangan mengingini, perintah itu malah mendapat kesempatan untuk dosa kemudian hidup. Dia bangun. Dia kemudian bertanya, memang kalau mengingini ada apa? Itu sebabnya Paulus berkata, justru karena hukum Taurat, aku mengenal dosa. Paulus berkata begitu. Lalu kemudian dia berkata, aku manusia celaka. Kenapa? Dia berkata, karena yang baik yang aku ingini, malah yang jahat keluar. Perhatikan Bapak Ibu, bahwa bahkan keinginan-keinginan baik yang dirindukan oleh Rasul Paulus, malah kemudian yang jahat yang muncul daripadanya. Bapak Ibu, ketika Rasul Paulus mengatakan kalimat itu Bapak Ibu, Rasul Paulus bukan orang yang baru bertobat. Rasul Paulus telah mengalami kematangan rohani yang luar biasa. Itu sebabnya dia punya kepekaan yang luar biasa. Dia punya kecerdasan spiritual yang luar biasa. Sehingga dia bisa membedakan yang seperti itu. Dia sanggup mendeteksi dirinya. Ketika dia ingin berbuat yang baik, malah yang jahat yang keluar. Perhatikanlah Bapak Ibu, betapa berbahayanya keinginan. Sekali lagi bahkan keinginan yang baik, malah bisa yang jahat yang keluar daripadanya. Saya beri contoh Bapak Ibu. Kita ingin menolong seseorang. Motivasi awal adalah murni ingin menolong seseorang. Tetapi kemudian Bapak Ibu, di dalam usaha kita untuk menolong seseorang, terselip di sana ada keinginan untuk dipuji. Terselip di sana ada keinginan untuk dianggap baik. Terselip di sana ada keinginan untuk lebih dihormati. Yang lebih buruk, terselip di sana ada keinginan untuk merasa dibutuhkan oleh orang lain. Bayangkan Bapak Ibu, padahal tadinya kita punya keinginan untuk berbuat baik, tapi di sana pun ada tersembunyi kadang-kadang dari keinginan itu untuk menonjolkan diri sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa sih yang mau diberitahu kepada kita hari ini? Bapak Ibu, betapa bahayanya keinginan. Jika keinginan baik saja bisa kemudian berkamuflase, lalu kemudian terselip ada unsur-unsur kesombongan dan kejahatan di dalamnya. Apalagi keinginan-keinginan jahat, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita perlu berhati-hati dengan keinginan-keinginan kita. Ingatlah kemarin yang kita bahas Bapak Ibu. Hampir segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup ini dimotivasi, didorong, dan didrive, dikendalikan oleh keinginan-keinginan kita. Kita perlu berhati-hati, karena orang yang bisa mengendalikan diri, orang yang bisa mengontrol keinginannya, adalah orang yang lebih kuat daripada orang yang bisa mengendalikan orang lain. Bapak Ibu, mereka yang bisa mengendalikan orang lain adalah orang yang kuat. Tapi mereka yang bisa mengendalikan keinginannya adalah orang yang lebih kuat. Ayo kita merenungkan kebenaran firman Tuhan sepanjang hari ini Bapak Ibu. Sambil kita beraktivitas, kita perlu mawas diri, berhati-hati dengan semua keinginan-keinginan kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, selamat beraktivitas.